Bagaimana ceritanya ketika kalian yang dianggap wibu dan bermuka ube itu tiba-tiba saja tertimpa berbagai macam bulut-bulut dari yang kecil sampai yang paling buadik seperti ini? Baba Bowie. でしたら Ya, meskipun hal ini cuma terjadi di mimpi basah kalian doang ya para penonton, tapi kejadian yang wena tenan itu benar-benar terjadi Kang pada MC kita yang diketahui bernama Ayato. Jadi pada sebuah sekolah kesatria elit bernama Seidokan Academy, kini kita diperlihatkan Ayato yang ya sebenarnya sih Ayato ini merupakan murid pindahan ya. Tapi baru saja Ayato menginjakan kakinya di sekolah itu, Ayato melihat ya baru masuk udah lihat bulut-bulut gitu kan. Yang sebenarnya sih niat Ayato itu baik, cuman ingin memberikan sapu tangan milik dari seorang wanita yang diketahui bernama Julis Alexia von Riesfeld. Tumben aing lancar. Atau untuk kedepannya kita panggil saja Julis. Dan Julis pun sangat berterima kasih banget gitu kepada Ayato karena sudah mengembalikan sapu tangan berharganya. Tapi ya itu karena Ayato sudah berani-beraninya melihat bulut-bulut miliknya tersebut, maka dengan brutalnya Julis pun menantang Ayato untuk berduel di hari pertama sekolahnya. Julis Alexia von Riesfeldなん天桐綾人への決闘を申請する Awalnya sih Ayato itu enggan gitu untuk menerima duel dari Julis. Toh Ayato pun tidak memiliki pedang juga gitu kan. Tapi setelah ada seseorang misterius yang memberikan pedang dan aturan duel di akademi ini pun mutlak, maka Ayato tidak memiliki pilihan lain selain menerima tantangan duel dari Julis tersebut. Tapi meskipun hari ini merupakan hari pertama Ayato berduel, di sini Ayato dapat dengan mudahnya ya mengimbangi serangan-serangan yang diberikan oleh Julis kepada dirinya. Namun ketika Ayato baru saja akan memenangkan duel tersebut, tiba-tiba uga juga ini MC. Wah, Julis yang sadar bahwa sudah mata di mocinya terlihat, sekarang malah diaduk-aduk MC. Tentu dong semakin murka kepada Ayato. Namun baru saja Julis akan mengkombo Dewa Ayato. そこまでにしてくださいね。赤蓮の壮大たる権限を持ってこの決闘を破棄します。 Ya, muncullah sesosok wanita berambut blonde yang diketahui bernama Claudia, sekaligus ketua OSIS juga ya, yang membatalkan duel mereka. Agak geter ya HP aing tadi, nada deringnya bunyi ya para penonton. Nah, jadi alasan Claudia mendatangi Ayato itu adalah sebab setelah tadi Claudia melihat akan kekuatan Ayato yang begitu overpower, di sini Claudia itu berniat untuk mengajak Ayato guna mengikuti sebuah turnamen yang diikuti oleh seluruh akademi yang dikenal dengan sebutan Festa. Selain Seidokan Academy, ada beberapa akademi elit yang cukup memiliki kekuatan yang sangat overpower ya teman-temanku. Di antaranya itu ada Erlekan Academy yang dipimpin oleh seorang wanita umbar ketek bernama Ernesta. Lalu Long Seven Institute yang dipimpin oleh seorang wanita berperawakan loli bernama Fan Xinglu. Wolf Black Institute yang dipimpin oleh sesosok ube bernama Dick Eberwin. Tapi namanya terlalu bagus ya untuk seukuran ube. Jadi seperti saran dari Bang Soptek berjalan. Soptek berjalan gak tuh anjing. Jadi ya kita panggil saja Jajat Turbo lah ya.
Buat kalian yang punya saran nama NPC, komen di bawah aja ya cu. Yang unik aing pakai untuk nama NPC di video berikutnya. Lanjut, ada Sen Galahad World Academy yang dipimpin oleh seorang pria yang memiliki gelar kesatria suci bernama Elliot Forster. Dan yang terakhir ada Queen File Girls Academy yang dipimpin oleh seorang idol bernama Sylvia Lindeheim. Ya udah Sylvia aja lah cu ya. Nah, keenam akademi ini selalu bertarung pada turnamen Vesta tersebut demi mendapatkan kekuasaan, kebanggaan, dan rasa hormat dari akademi yang lain. Dan sebagai imbalan untuk pemenang pun tidak main-main loh. Claudia menjanjikan kepada Ayato, jika Ayato berhasil memenangkan turnamen Vesta tersebut, Claudia akan mengabulkan semua permintaan Ayato asalkan permintaan tersebut masih bisa dikabulkan di dunia ini. Ya, kalau Aing jadi Ayato mintanya gak muluk-muluk kok. Aing cuma minta kekayaan tidak habis-habis dan tiap malam Aing harus tidur dengan bulut-bulut yang berbeda. Usahakan yang spek milf dan juga loli ya. Tapi meskipun Ayato sudah diiming-imingi hadiah yang sangat mantap itu, Ayato dengan tegasnya menjawab, 申し訳ないけど、そういうのにあんまり興味はないんだ。 ya malah ditolak nying. Sebab alasan Ayato datang ke sekolah ini itu bukan untuk hal-hal semacam itulah ya para penonton. Melainkan pertama, Ayato ingin mencari keberadaan sang One-chan yang entah menghilang kemana setelah ia masuk ke akademi ini. Dan yang kedua, Ayato ingin mencari jati diri. Jati diri, lebih asik cari bulut-bulut sih kalau kata Aing mah. Sedangkan Claudia sebagai ketua OSIS sih sebenarnya tidak terlalu memiliki banyak informasi dari One-chan Ayato ya. Tapi dari database yang Claudia miliki, sang kakak yang diketahui bernama Haruka itu pernah masuk ke akademi ini ketika 5 tahun yang lalu. Selain itu juga, jika Ayato ingin, Claudia bisa memberikan Ayato sebuah pedang rare atau lebih dikenal dengan sebutan Ogrelux bernama Servesta ya, yang kemungkinan senjata inilah yang dulu pernah digunakan oleh sang kakak. Wah, mendengar akan hal tersebut tentu dong tanpa pikir panjang Ayato menerima penawaran dari Claudia. Tapi nih cu, ketika baru saja Ayato akan pergi meninggalkan ruangan Claudia, tiba-tiba saja sebenarnya apa ini hubungan si MC Hoki Tol ini dengan Claudia? Ya kalau untuk itu, mari kita ikuti dulu saja alur ceritanya ya para pemirsa. Karena gini Shin pun dialihkan kepada Ayato yang mulai memasuki kelas barunya. Yang entah kebetulan atau emang takdir, Ayato malah sekelas gitu kan dengan Julis. まさか同じクラスとはね。笑えない冗談だ。 Oh iya, di sini juga Ayato bertemu dengan teman barunya yang diketahui bernama Yabuki. 俺は矢吹栄四郎。一応お前さんのルームメイトってことになってる。ルームメイト？ Tapi ketika Ayato dan Yabuki ini baru saja ingin kembali ke asrama mereka, Ayato secara tidak sengaja melihat Julis yang kini tengah diajak duel oleh seorang pria perkasa tapi bermanuk mini bernama Ucok Lester, Randy Sentot, dan yang terakhir Silas Silir. Ya entah apa tujuan si Ucok Lester ini mengajak duel Julis, tapi yang pasti setelah Ayato melihat akan kekuatan full dari Julis seperti ini, ならばお前は何のために戦うのだ。炎まといし、火炎の魔女。 ya seketika membuat Ayato itu benar-benar terpesona ya kepada Julis. Yang oleh sebab itulah demi mempererat hubungan mereka berdua, Ayato pun meminta kepada Julis, kamu mau nggak nemenin aku jalan-jalan keliling sekolah? Enggak ah, otong kamu kecil. Apa-apaan anjing, ini penulis skrip. Ya pokoknya awalnya sih si Julis menolak gitu untuk menerima permintaan Ayato. Tapi karena pada sebelumnya kan Ayato pernah menolong Julis dari lodokan anak panah nyasar, maka Julis pun yang merasa dirinya memiliki hutang budi kepada Ayato dengan terpaksa deh menerima permintaan dari Ayato. 案内は明日の放課後。街の案内は次の休日でどうだ。 Tapi apakah menurut kalian harem memang Ayato ini cuman Julis saja? Tentunya tidak dong Tot. Sebab di keesokan harinya kini kita diperlihatkan sesosok wanita berambut biru yang perawakannya sih seperti loli ya. yang diketahui bernama Saya. saya? Ayato.
Nah, jadi saya ini merupakan teman masa kecil dari Ayato ya cu. Sekaligus dari dulu saya sudah menyimpan rasa suka kepada Ayato. Tapi rata, kurang minat le. Nah, saya yang mengetahui bahwa ayangnya ini akan jalan-jalan dengan wanita lain, tentu dong tidak terima begitu saja, sehingga terjadilah perdebatan antara kedua harem milik Mamang Ayato kita. Tapi di tengah-tengah perdebatan tersebut, tiba-tiba あら、そういうことでしたら私が一番適任ということになりますね。 ya muncullah gacuan bulut-bulut aing yaitu Claudia yang berniat untuk merebut Ayato dari mereka berdua. Tapi ya karena dari awal Ayato ini sudah memiliki janji dengan Julis, maka dengan terpaksa deh Ayato menolak ajakan dari si Loli dan juga bulut-bulut gacor Claudia. Ya meskipun si saya masih tetap ngintilin Ayato juga ya para penonton. クラブ島だ。まあ報道系のクラブなどに文句を言いたいときに足を運ぶこともあろう。 Awalnya si tur ini berjalan dengan lancar dan mulus semulus para waifu kalian yang tidak nyata itu ya bro. Seperti ini kantinnya ada 7 di akademi ini bangunan pusat komite, ini taman, dan ini Onichichi. Hingga di tengah-tengah tur mereka tiba-tiba ya, untuk yang kedua kalinya, mereka tiba-tiba saja diserang oleh sekelompok orang misterius yang sebenarnya sih dengan kekuatan Julis dan saya menghadapi kroco-kroco bau kencur ini sih tidak terlalu sulit gitu kan bagi mereka. Namun どうしたのだ慌てて。見るな。こっちを見たらただでも。 boleh lah ya. Mana お前下着はどうした。悲しいかな。私にはまだ必要ない。 Welah, dalah no armor rupanya kau. Oi, FBI tangkap admin cabul ini. Yare, sudah lama aku tidak mengeluarkan kartu ini. Surat izin menculik Loli. Jadi bagiku semua Loli itu legal ya anak muda. Namun ya untuk siapa dan apa motif segerombolan kroco ini yang menyerang Juli sih masih misterius ya. Tapi yang pasti kini kita diperlihatkan Claudia yang akan mengajak Ayato untuk mengambil pedang Servesta yang sudah ia janjikan kepada Ayato. Yang secara kebetulan nih ketika Ayato tiba di tempat pedang tersebut, di situ sudah ada si Ucok Lester yang berniat juga untuk mengambil pedang yang sama dengan milik Ayato. さて行くぜ。 Namun ya karena si Ucok ini masih memiliki gelar NPC dan otongnya pun terlalu mini ya untuk menguasai pedang rare ini, maka mental weh kang ini si Ucok. 俺様に従え。 Tapi ya tentunya berbeda dengan Ayato. Ya meskipun Ayato cukup kesulitan menjinakkan sang pedang hidup, namun dengan tekad yang kuat, maka dengan perlahan tapi pasti Ayato berhasil menguasai si pedang hidung Servesta ini. Wah, Claudia yang melihat akan potensi Ayato tentu dong semakin tertarik ya kepada Ayato. Yang oleh sebab itu di malam harinya Claudia meminta kepada Ayato untuk datang secara pribadi ke kamarnya. Mana ketika Ayato tiba di kamar Claudia, Ayato langsung disambut seperti ini lagi. あら、いらしていたのですか。 Saatnya menunjukkan kekuatan pedang hitam gak sih? Tapi sabar dulu my sword. Sebab alasan Claudia mengundang Ayato itu adalah untuk menunjukkan beberapa siswa potensial dari akademi yang tiba-tiba saja mengundurkan diri karena mereka sudah diserang oleh para kroco-kroco yang sama dengan yang menyerang Julis tempo hari. Yang oleh sebab itulah agar tidak semakin banyak lagi peserta yang mengundurkan diri dan kemungkinan target para kroco ini selanjutnya adalah Julis, maka sebagai ketua OSIS Claudia meminta secara pribadi kepada Ayato untuk melindungi Julis dari para kroco-kroco tersebut. 隼人にお願いなのですが、しばらくユリスのそばについていてもらえないでしょうか。 Yang tentu ada imbalannya dong. Yang mana imbalan dari Claudia ini adalah この私を望んでくださってもいいのですよ。遠慮なさらず。ちょっと待った。ごめん、それじゃそ
そういうことで Mubajir. Coba kalau aing yang jadi MC auto mabar tuh. Dan benar saja, cu, di keesokan harinya, ketika Julius tengah mengajak Ayato mengelilingi kota, tiba-tiba saja mereka diserang oleh segerombolan para preman yang diduga para preman-preman ini sudah dibayar oleh orang kroco yang sudah menyerang Julius tempo hari. はい、大柄な。あいつに頼まれたんだよ。待てユリス Wah, Julius yang melihat akan kemunculan sesosok kroco misterius, tentu dong tanpa pikir panjang dan tanpa strategi sama sekali, Julius langsung mengejar sang kroco tersebut. Dan karena kegagahan Julius serta kemunculan Ayato yang mungkin jika tidak ada Ayato, auto modar lah kang ini si Julius. Oi, daijoubu ka? Ya meskipun kali ini mereka bisa memukul mundur para kroco tersebut sih, tapi bukan berarti masalahnya sudah berhenti sampai sini saja. Sebab di keesokan harinya, Julius tiba-tiba mendapatkan sebuah surat misterius yang meminta Julius untuk pergi seorang diri ke sebuah gedung terbengkalai. Yang pasti gitu surat misterius ini merupakan surat dari para kroco-kroco tersebut. もう帰るのユリス今日は用事がある。 Nah, Ayato yang merasa ada yang tidak beres dengan Julius, dengan pedang hidung Servesta yang baru diberikan oleh Claudia kepada dirinya, ia pun langsung UTW lah ke tempat Julius berada. Sebab ya dengan waktu-waktu yang ia habisi bersama Julius, Ayato itu mulai menemukan jati dirinya yang selama ini ia cari-cari, yaitu 教えてくれたユリスを守るそれが俺のなすべきことだ Sedangkan di sisi lain, kini kita diperlihatkan Julius yang sudah tiba pada tempat yang sudah dijanjikan. Dan kalian tahu siapa kroco yang sudah menyerang Julius dari kemarin? Lihat aja deh sama kalian. サイラス・ノーマン。 Apalah sok keras kali ini cu si Silas Silit bejir. Nah lalu apa sih alasan si Silas Silit ini menyerang murid dari sekolahnya sendiri? Ya apalagi gitu kan, selain karena si Silas Silit ini ingin murid-murid potensial dari Seidokan Academy ini gugur sebelum mengikuti turnamen Vesta. Oh iya, jadi si Silas Silit ini sudah dibayar langsung juga ya oleh Alkan Academy untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan di sisi lain, Ucok Lester yang mengetahui bahwa temannya ini sudah mengkhianati dirinya, tentu dong si Ucok ini tidak akan tinggal diam begitu saja. Dan ya dengan gayanya yang sok keras, awalnya Ucok itu berniat untuk menghajar si Silas Silit secara habis-habisan ya. Tapi ごきげんよう。 ya, dengan banyaknya boneka-boneka Silas Silit yang ia kendalikan, justru si Ucok Lester lah ya bro yang dilodok rame-rame oleh para boneka milik Silas Silit. Dan hal yang serupa pun terjadi juga kepada Julius. Kena lodok boneka kabal, kena lodok aing ya, nggak sampai dilodok juga sih. Tapi meskipun awalnya Julius ini sempat bisa mengimbangi serangan-serangan dari boneka tersebut, namun karena boneka hidung milik Silas Silit ini terlalu banyak, hal itu pun membuat Julius benar-benar terpojok. Dan dikala Julius benar-benar akan dilodok, tiba-tiba saja muncullah ya, muncullah Mamang Ayato yang dengan pedang hidung barunya ini, Ayato pun dapat dengan mudah melawan seluruh boneka-boneka hidung milik si Silas Silit. Sadar bahwa boneka hidung biasa tidak mampu mengalahkan keopean Ayato, Silas Silit pun langsung mengeluarkan boneka hidung yang lebih besar dari sebelumnya. Dengan pemikiran sih, biasanya kan yang lebih besar dan lebih hitam itu lebih kuat ya para penonton. Tapi ya itu tidak berlaku di hadapan Ayato kita, dimana dengan cepat GG sembari menggendong ayangnya, Ayato pun langsung mengalahkan boneka hidung besar tapi tidak berurat milik dari si Silas Silit tersebut. Wah, paniklah Kang Silas Silit karena semua senjatanya sudah dihancurkan oleh Ayato. Tapi kaburnya itu locuk ngakak brutal bajir. Ya lihat aja deh sama kalian.
Apalah anjing. Tapi ya untungnya nih ya, Julius ini memiliki sebuah kekuatan di mana kekuatan tersebut itu memungkinkan mereka untuk bisa terbang. Yang oleh sebab itu dengan kombinasi kekuatan milik Julius serta pedang hidung milik Ayato, pada akhirnya mereka berdua pun berhasil mengalahkan si Silas Silit Tol 1 ini. Tapi baru saja Ayato mengalahkan Silas Silit, tiba-tiba どうした？ ya, tiba-tiba saja muncullah sebuah rantai yang seketika mengekang seluruh tubuh Ayato. Nah, lalu apa sih yang terjadi? So, begini ceritanya, Mang. Sebenarnya dari kecil Ayato ini diberkahi dengan kekuatan yang luar biasa OP brutalnya. Tapi karena sang kakak takut Ayato akan menyalahgunakan kekuatannya tersebut, maka pada suatu malam sang kakak pun menyegel kekuatan milik Ayato. Sebenarnya Ayato sih masih bisa menggunakan kekuatannya ini, tapi dalam jangka waktu yang tertentu ya paling 5 menit udah tepar lakang ini Ayato. Kayak kalian pas ritual lah, cuma 5 menit doang tahannya. Emangnya lu tahan berapa lama, Bang? 3 jam tanpa berhenti, boy. Oh my god! Singkat cerita, setelah Ayato terbangun dari pingsannya, Ayato yang sudah mulai menemui jati dirinya ini pun memutuskan untuk mengikuti turnamen Vesta bersama dengan Julius. Sebab ya dari sini Ayato pun berjanji kepada Julius bahwa ia akan menggunakan seluruh kekuatannya ini untuk melindungi wanita yang paling ia cintai. Ya meskipun kini kekuatan Ayato tengah disegel ya, tapi Ayato berjanji akan selalu menjaga Julius dengan penuh segenap jiwanya. ユリス？ 本気なのか？ もちろん。 変わったやつだな。お前は Terus nasib Silas Silit bagaimana, Bang? Males aing jelasinnya, jadi kalian lihat sendiri aja lah ya nasib NPC Wontoru 1 ini. まさかこの子の能力を知らないわけはないでしょうに。 Yap, modal rekang di tangan Claudia, tapi bodoh amat lah ya, karena di keesokan harinya, kini kita diperlihatkan Ayato yang awalnya sih berniat untuk bergegas melakukan latihan pertamanya ya dengan Julius, tapi di tengah-tengah perjalanan, Ayato tiba-tiba saja bertemu dengan... Alamak, wanita bulut-bulut lainnya kah ini, uy? Bang, ini masih ilegal loh, Bang. Masih loli ini, Bang. Loli seged oh sorry, oke lanjut. Nah jadi loli bulut-bulut ini itu bernama Kirin. Tapi ya meskipun Kirin ini terlihat seperti gadis-gadis polos yang lemah ya cu, tapi sebenarnya Kirin merupakan murid terkuat nomor 1 di akademi ini. ごめんね。不注意だったよ。 私の方こそごめんなさいです。 Namun meskipun begitu, paman dari Kirin ini benar-benar Wontoru sekali ya, bajir. Sebab meskipun sang paman memiliki loli segemas dan sebulut-bulut Kirin, tapi jika Kirin tak memenuhi ekspektasi si paman ini sedikit saja, maka si paman tak segan-segan untuk melakukan Baba Bowie. ほどね。 それはお前が考えることではないと言ったはずだぞ、キリン。 Wah, Ayato yang melihat akan sosok loli yang tersakiti. Di sini Ayato pun melakukan そうでもない。 yang awalnya sih Ayato meminta kepada si Om berkumis, bukan beliau ya editor, melainkan paman dari Kirin untuk tidak menyakiti Kirin lagi. Ya sebenarnya sih si Om oke-oke aja, tapi dengan satu syarat. Ayato harus duel terlebih dahulu dengan Kirin, di mana jika Ayato menang, si Om ini akan dengan senang hati menuruti keinginan Ayato. Wah, sadar bahwa Kirin ini pun tidak memiliki pilihan lain selain menuruti permintaan si Om, maka kini kita diperlihatkan Ayato yang benar-benar akan berduel melawan loli Kirin bulut-bulut. だったら俺も弾けないかな。
天霧先輩は優しいですね。 Ya mulanya sih pada duel tersebut Ayato berhasil mengimbangi serangan-serangan cepat dari Kirin ya. Tapi ya itu karena kekuatan Ayato ini dibatasi, maka エンド・オブ・デュエルミナ東堂キリン ya, untuk yang pertama kalinya Ayato kalah dalam berduel. Tapi tenang kok, bukan berarti MC pecinta loli kita ini akan membiarkan loli kesayanganku tersakiti ya. Mana yang kali ini gede lagi. Dimana meskipun awalnya Kirin itu malu-malu setiap dirinya bertemu dengan Ayato, namun setelah Kirin ini banyak menghabiskan waktu bersama dengan Ayato. これであの強さなんだからな。 Bertarung bersama Ayato di sisinya sampai basah-basahan gini malahan kau. Alamak. Serta perkataan Ayato yang membuat Kirin itu sadar betapa Wontorunya sang paman. ですが、おじさまのやり方でそれを成し遂げられるとも思いません。小娘が知ったような口よ。ごめんなさいです、おじさま。 Perlahan tapi pasti si loli Kirin ini pun auto jatuh cinta ya kepada Ayato. Dan ya pada akhirnya juga mata Kirin pun terbuka lah akan si om yang Wontoru tersebut. Dan mulai dari sinilah tambah satu lagi deh harem bulut-bulut memang Ayato kita. Singkat cerita, karena haram sudah terkumpul, loli bulut-bulut pun sudah di tangan, maka pada akhirnya kini kita diperlihatkan turnamen Vesta pun baru saja dimulai. Oh ya, jadi sistem turnamen ini memiliki sistem duo ya teman-teman, yang mana Ayato akan setim dengan Julis, sedangkan Kirin bulut-bulut akan setim dengan saya. Lanjut, nah pada pertandingan pertama mereka ini sih tentu dong Ayato dan Julis dapat dengan mudahnya mengeliminasi Kroco tanpa perlu begitu effort bagaimana gitu ya. Tapi baru saja Ayato dan Julis ini memenangkan pertandingan pertamanya dengan mudah, tiba-tiba saja mereka bertemu dengan やっぱりな村雲じゃねえか。 Oh mas, siapakah wanita bulut-bulut berarmor merah ini Kisanak? Perkenalkan, nama dari wanita Slam EU ini itu adalah Iren, sesosok pemegang pedang rare sama seperti Ayato yang berasal dari Akademi Direwolf. Nah, dalam hal kekuatan, bisa dibilang kekuatan Iren ini itu sangat mengerikan bro. Dimana dengan memanfaatkan darah fokus mengenyot darah sang adik Baba plus Boy. kekuatan sang pedang sabit yang dapat mengendalikan gravitasi, Iren dapat dengan mudahnya membantai seluruh peserta dengan kekuatannya tersebut. Pertandingan demi pertandingan pun Ayato lewati dengan penuh kemenangan yang ejet ya. Yang selebihnya sih cukur-rukuk dengan Claudia. それにしてもこうして隼人と二人きりになれたのは随分と久しぶりですね。 Dan uwu-uwan dengan Ayang Julis. ユリスもじゃあ失礼して。 Hingga tak terasa mereka berdua pun tiba di pertandingan puncak. Yang tentu pada pertandingan ini Ayato dan Julis akan melawan si wanita bulut-bulut beramor merah yaitu Iren. Yang awalnya sih pada pertandingan tersebut Ayato dan Julis cukup kewalahan ya para penonton ketika mereka melawan Iren. Apalagi di saat Iren mengisi ulang energinya dengan mengenyot-nyot adiknya tersebut, makin keteteran lah kang mereka berdua. Tapi ya karena kini mereka berdua itu sudah sering berlatih dan memahami strategi musuh, maka dengan sedikit celah saja Ayato dan Julis berhasil membalikan keadaan. そいつはおとりだ。なんだと。ラベ、ラフレシア。 Tak
Tapi apakah menurut kalian pertandingannya sudah selesai sampai sini? Tentunya tidak dong. Dikarenakan Eren tidak bisa menguasai kekuatan dari Ogrelux miliknya, maka kini kita diperlihatkan tubuh Eren yang benar-benar diambil alih oleh senjata tersebut. Wata ingin sang adik mati kering meskipun Ayato sadar akan efek samping dari kekuatannya. Tapi karena Ayato tidak memiliki pilihan lagi, maka dengan terpaksa Ayato langsung mengeluarkan 100% kekuatannya untuk menghancurkan senjata yang sudah menguasai si wanita bulut-bulut berarmor merah tersebut. Yang oleh sebab itu ya, meskipun Ayato berhasil memenangkan pertandingannya melawan Eren, tapi karena kini segel Ayato aktif, sehingga kelima akademi yang mengetahui akan kelemahan Ayato pun mulai menyiapkan rencana untuk melawan si Ayato ini suatu hari nanti. Tapi itu nanti bro, di season 2-nya, karena season 1 ini berakhir dengan Ayato yang diberikan keempukan jiwa raga dari para harem-haremnya tersebut. Kecuali dari saya ya cuy, yang rata kayak muka kalian. でしたら綾人の看病は試合のない私が務めるべきでしょう。